Terkuak, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan informasi dari intelijen dan TNI jika ada mafia asing yang mulai menguasai pesisir pantai di Indonesia, khususnya Jakarta yang sudah diobok-obok dengan memasang pagar bambu 30 km di Tangerang dan terakhir di Biaksi. Hal ini diungkapkan oleh analisis politik dan militer dari UNAS Slamet Ginting mengapa Prabowo memerintahkan Panglima TNI, bukan Kapolri, karena bukan lagi sisi hukum semata, tetapi kedaulatan. Bahkan ketika Prabowo memanggil Menteri KKP, memerintahkan bongkar pagar laut, merupakan bentuk kemarahan yang diperlihatkan Presiden. Cari siapa orang yang dulu membuat sertifikat. Juru ukurnya juga seperti apa? Juru ukur kan juga ada kantor swasta yang mempunyai lisensi untuk itu. Itu juga harus diperiksa, dari situ baru terbongkar. Nah, menurut saya ini tanah tidak ada cerita laut itu menjadi milik publik atau apalagi kemudian dimiliki secara komersial oleh perusahaan. Laut itu adalah milik publik, milik masyarakat. Karena itu harus tegas dan menurut saya ini hanya semacam ujung dari gunung es. Nah, setelah kasus pagar laut di Tangerang ini kan ternyata banyak terjadi di Indonesia. Ada di Sumatera, misalnya di Sumatera Barat, di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Sulawesi Selatan, yang semuanya terkait dengan lokasi-lokasi pantai. Ada pengembangan di situ, ada reklamasi di situ. Dan ini menurut saya makanya Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI, ini bukan sekadar isu di Tangerang, tapi juga sudah isu nasional. Sebelah Jakarta juga di Bekasi ternyata ada. Artinya apa? Jakarta dan sekitarnya memang berpotensi sekali untuk di-out, diobok-obok dengan adanya sertifikat-sertifikat ilegal di lautan. Dan menurut saya juga dulu kita ragu terhadap kebijakan Gubernur Jakarta soal reklamasi itu. Dulu kita ragu terhadap apa yang dilakukan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Ternyata kemudian Anies bisa menyelamatkan Jakarta dari upaya seperti itu. Said Didu juga akhirnya apa yang dikemukakan Said Didu benar adanya. Maka kemudian sekarang rakyat berbondong-bondong, netizen sudah menyebarkan kemana-mana bahwa terjadi hal yang sama di daerahnya. Yang terakhir ini kan di Surabaya, Sidoarjo juga sudah besar-besaran. Jadi menurut saya harus ada jalan keluar yang luar biasa, termasuk audit investigasi independen. Harus dibuat tim khusus untuk melakukan hal ini, termasuk evaluasi legalitas dan termasuk dialog dengan masyarakat yang selama ini tidak berani mengungkapkan hal itu. Begitu.